Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifa Dakwah Channel. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu yang pastinya adalah tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya seperti biasanya Nisa akan ajak teman-teman belajar ya dalam hadis ini, ya dalam hadis riwayat Muslim ini yang selalu Nisa sampaikan di setiap kita belajar bareng, ya, bahwa siapapun kita ya, kita sebagai umat Islam, ya, kita selalu mempunyai semangat untuk belajar untuk apa ya, mendekatkan diri sama Allah, ya, untuk belajar tentang syariat agama. Dan niat kita, tujuan kita adalah karena Allah, ya, karena ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, maka pasti Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju ke surganya. Artinya teman-teman, ya di saat kita sebagai umat Islam, ya, yang selalu Nisa sampaikan gitu, ya, siapapun kita, di saat kita punya semangat untuk belajar, maka Allah akan selalu memberikan kemudahan buat kita. Allah akan selalu memberikan solusi buat kita. Allah akan selalu memberikan petunjuk buat kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan apapun permasalahan kita, apapun keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Sehingga apapun ujian Allah yang berikan, yang Allah berikan kepada kita, ya, kepada seluruh umat yang ada di bumi Allah ini, ya, maka kita akan mudah sekali menyelesaikannya. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Allah selalu memberikan solusinya buat kita. Allah selalu memberikan kemudahan buat kita, ya, masya Allah gitu, ya. Artinya teman-teman, jadi apa sih sebabnya Allah bisa memberikan rahmatnya kepada kita? Apa sih sebabnya Allah bisa memberikan ridhonya kepada kita? Sehingga, ya, di saat di bumi Allah ini, Allah selalu memberikan kemudahan buat kita. Allah selalu memberikan petunjuk buat kita. Allah selalu memberikan solusi buat kita. Ya, Allah selalu memberikan keberuntungan buat kita. Apa sebabnya gitu loh? Yaitu dengan kita mau semangat belajar. Karena di saat kita mau belajar, maka apa teman-teman? Ya, masya Allah gitu loh. Maka dengan seperti itulah Allah akan bisa menghendaki, apalagi yang kita pelajari itu adalah syariat agama. Tujuan ingin mendekatkan diri sama Allah. Maka di saat kita belajar, maka Allah akan, inilah yang menjadi sebab Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, yang menghendaki kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Dan yang pastinya kalau kita mati Islam, ya, pasti kita ingin semuanya, ya, pasti mempunyai cita-cita, ingin menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki budi pekerti yang mulia, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Dan pastinya kalau kita umat Islam harus punya cita-cita, harus punya keinginan, harapan untuk apa? Untuk menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk Nisa selalu menjelaskan tentang ini supaya siapapun teman-teman yang belajar bareng Nisa, mengikuti kajian Nisa, yang mengikuti YouTube-nya Nisa untuk untuk belajar, semoga dengan seperti itu bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat buat teman-teman untuk selalu semangat belajar gitu ya. Semangat belajar. Bahwa belajar itu enggak ada namanya rugi. Di saat kita mau belajar dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, karena di bumi Allah ini, ya, belajar, ya, Nisa sampaikan lagi, belajar bukan hanya di sekolahan, bukan hanya di pesantren, tapi di bumi Allah ini adalah tempat kita belajar gitu loh. Bumi Allah adalah tempat kita belajar, ya. Di saat kita mau belajar, kita masih belajar, berusaha untuk belajar mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki diri kita, maka apa teman-teman? Allah akan selalu memberikan keberuntungan buat kita, ya. Jadi orang belajar itu nggak akan pernah rugi, orang belajar itu nggak akan pernah lemah, ya, masya Allah. Orang yang mau belajar nggak akan pernah rugi apapun pelajaran yang kita pelajari. Orang yang belajar nggak akan pernah menjadi orang yang lemah,
Tapi di saat kita mau belajar dan belajar, apapun yang kita pelajari, yang pastinya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah ridhoi, maka apa? Itu akan justru membuat kita beruntung, membuat kita semakin kuat. Kalau kita belajar tentang syariat agama yang berkaitan sama Allah, maka akan menjadikan kita semakin kuat iman kita, takwa kita sama Allah, tauhid kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah itu ya. Ya, apa istimewanya kita belajar, apa manfaatnya kita belajar. Ya, Masya Allah ya. Nah, di sini Nisa yang membuat channel YouTube ini di Nisa Asiwadapan ini, tujuan Nisa adalah kita belajar bareng. Sama-sama, Nisa juga belajar, teman-teman juga belajar. Supaya apa? Supaya dengan seperti itu Allah bisa menghendaki kita semua. Ya, kita semua, seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini supaya kita semua bisa benar-benar menjadi hambanya, Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, ya, tawadu, istiqomah, menjadi umat yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini teman-teman, untuk kajian ini Nisa lanjutkan. Ya, Nisa lanjutkan untuk kajian yang kemarin ya. Belajar bareng kita yang kemarin ya. Karena apa? Masih membahas tentang rukun Islam. Ya, yang mungkin banyak dari kita banyak dari kita itu tidak memahami itu loh. Tidak mempelajari, tidak memahami dan tidak menerapkan, sehingga tidak bisa menjadi sebab kita bisa menyempurnakan Islam kita. Karena sempurnanya Islam kita di saat kita bisa mempelajari, memahami, dan menerapkan rukun Islam. Syarat sahnya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, maka apa? Ya rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, ya, terus apa lagi, puasa, zakat, ibadah haji, umrah bagi yang mampu. Itulah syarat sahnya, teman-teman. Dari 5 ya yang Nisa pelajari di dalam buku. Dari 5 rukun Islam yang kita pelajari, yang kita ketahui. Yang paling penting adalah apa? Syahadat. Karena syahadat itu seperti tiang yang berada di tengah, di mana ya yang bisa membuat kokoh di antara tiang-tiang yang lain. 5 tiang yang sangat kokoh. Itu adalah rukun Islam ya. Yang menjadi tiang yang paling kuat itu adalah syahadat. Di saat syahadat kita benar, yang Nisa kemarin sudah sampaikan di kajian yang sebelumnya ya. Di saat syahadat kita benar, kita mampu memahaminya, mempelajarinya, kita mampu memahaminya, kita mampu untuk menerapkannya, maka itu yang akan menjadikan kita kuat. Itu yang akan menjadikan kita menjadi benar-benar menjadi hamba yang beriman, benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid sama Allah. Ya, itu yang menjadi sebab Allah kehendaki kita ya menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat syahadat kita sudah benar, bahkan kita mempelajarinya, memahaminya dan menerapkan dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, menjadi orang yang kuat. Artinya Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Di saat ada, kan itu syahadat ada 5. Ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, ibadah haji, puasa. Di saat dari keempatnya, kita mungkin ada namanya, kita sebagai manusia, kita pasti mempunyai suatu kelemahan. Kadang ya di saat Allah memberikan ujian di bumi Allah ini, begitu banyaknya ujian ya, sehingga membuat kita down iman. Ya mungkin sholat kita ada yang lalai, atau mungkin puasa ada yang bolong-bolong, atau mungkin zakat ada yang mungkin lalai dikarenakan kita mungkin tidak tahu tentang ilmunya. Ya, mungkin ada yang mendengar sholat tidak tahu tentang ilmunya. Akan tapi di saat kita syahadat kita sudah benar, maka teman-teman itu bisa menjadikan kita kuat. Artinya di saat kita low iman kita, down iman kita, ya karena Allah karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, permasalahan atau ujian yang Allah berikan kepada kita membuat kita down iman. Tapi di saat kita sudah syahadat kita itu sudah benar, artinya kita sudah benar-benar mempelajarinya, memahaminya dan menerapkannya dalam diri kita sendiri. Ya, kebanyakan kan kita cuman belajar. Ya, kebanyakan kita cuman belajar belajar membaca dan menghafalkan. Tapi kita tidak memahami, mencoba memahami.
ya, mencoba untuk memahaminya dan menerapkannya. Ya, betapa pentingnya ternyata itu dua kalimat syahadat. Ya, dalam kalau kita memahaminya dan kita terapkan. Ya, yang kemarin Nisa sampaikan. Di saat syahadat kita sudah benar, kita memahaminya, maka apa? Walaupun di bumi Allah ini mungkin kita down iman kita, mungkin sholat kita malas, atau mungkin kita punya puasa mungkin kendala lalu bolong puasanya, akan tapi di saat syahadat kita sudah benar, ini bisa menjadi semangat buat kita, tetap menjadi semangat buat kita untuk kita ingin memperbaiki, karena kita sudah tahu memahami tentang arti syahadat, memahami gitu loh. Nah, di sini teman-teman, ya begitu pentingnya kalimat syahadat buat teman-teman yang mungkin yang masih itu ya, bisa melihat di video Nisa yang sebelumnya tentang bab syahadat, bagaimana supaya kita tuh bisa benar-benar memahami, mempelajarinya, memahami dan menerapkannya. Di saat kita mampu mempelajarinya, memahaminya benar-benar dua kalimat syahadat itu dan menerapkannya, maka Masya Allah, disitulah sebab Allah kehendak kita menjadi umatnya, ya, menjadi sebab kita itu adalah syarat sahnya kita benar-benar menjadi Allah akui menjadi umat Islam, sehingga Allah kehendak kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa dan bertauhid sama Allah. Nah, di sini teman-teman ya untuk kesempatan ini Nisa akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Mungkin teman-teman kenapa sih mungkin teman-teman di sini kita belajar mencari solusi, teman-teman. Jadi Nisa di sini mengajak teman-teman belajar untuk mencari solusi. Bagaimana kita punya semangat buat sholat? Ya, karena sholat itu adalah suatu kewajiban gitu ya. Di saat kita sudah mengaku bahwa kita adalah umat Islam, kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sholat itu adalah suatu kewajiban. Artinya siapapun kalau kita mengaku bahwa Islam, bahwa kita sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka apa? Kita wajib untuk menjalankan sholat lima waktu. Ya, wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, bagi yang kalau kita di dalam Islam ya, bagi yang sudah balik, maka kita wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Di saat kita meninggalkan sholat 5 waktu, teman-teman, di saat kita usia kita sudah balik ya, kita meninggalkan sholat 5 waktu dan kita tidak mengerjakan, maka kita sudah tergolong menjadi masuk ke dalam dosa kufur. Ya, kufur artinya menjadi orang digolongkan menjadi orang yang kufur. Kufur itu apa? Kufur dengan duniawi. Kufur nikmat artinya orang yang tidak bersyukur sama Allah. Ya, orang yang tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam Islam ya ada satu peraturan gitu ya. Peraturan yang memang itu harus kita laksanakan, yaitu siapapun kita mengaku bahwa umat Islam, di usia kita sudah balik, ikhwan ataupun akhwat, di usia kita sudah memasuki usia balik, ya, maka wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Maka siapa di usia balik ini meninggalkan sholat 5 waktu, maka apapun yang mereka kerjakan terhitung menjadi dosa. Di saat kita mungkin masih usia kita masih muda ya, mungkin karena kita kurang belajarnya, atau mungkin orang tua tidak mengajari tentang sholat ya, tentang agama, maka di saat masih muda mungkin Allah masih memberikan maklum kepada kita, walaupun kita berdosa tapi masih memberikan maklum. Akan tapi di saat usia kita udah dewasa gitu ya, kita udah benar-benar bisa mendengarkan tausiah, kita sudah banyak para alim ulama untuk menyampaikan tentang bab sholat, tapi kita masih meninggalkan sholat, maka kita akan masuk kepada dosa kufur nikmat. Kufur nikmat artinya orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka jadilah ya orang yang tidak bersyukur sama nikmatnya Allah, maka Allah juga akan berikan azab kepada mereka. Artinya sudah memberikan hukuman, diberi hukuman karena menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, kalau misalkan ya sudah dewasa tapi sudah mendengarkan tentang tausiah, sudah mendengarkan banyak alim ulama menyampaikan tentang tausiah, masih tidak menjalankan sholat ya,
ya, bahkan sudah usia tua masih tidak menjalankan sholat, maka bisa masuk kepada dosa apa? Dosa syirik karena menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan bisa masuk kepada dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah, artinya dosa yang tidak akan pernah ada ampunan. Ampunan. Apalagi teman-teman ya, kalau kita sebagai umat Islam seharusnya ya harus kita sholat gitu loh. Jangan sampai di saat kita nanti meninggal ya, di saat kita meninggal nanti kita belum mengerjakan sholat, maka nggak akan ada ampunan. Apapun dosa yang kita perbuat di bumi Allah ini nggak akan ada ampunan. Ya, nggak ada ampunan. Nah di sini teman-teman ya, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah umat Islam, ya kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua bagi yang sudah wajib untuk bagi yang sudah balik ya, baik ikhwan ataupun akhwat ya, harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Ya, menjalankan sholat 5 waktu. Ya, teman-teman ya, sholat itu masya Allah. Sholat itu masya Allah. Kalau Nisa pelajari gitu loh. Di saat kita sholat itu, nggak ada di bumi Allah ini yang lebih indah daripada sholat. Nggak ada di bumi Allah ini yang suatu perbuatan teman-teman ya, yang sangat yang bisa mendatangkan rahmat, besarnya rahmat Allah itu selain sholat. Tidak ada perbuatan di bumi Allah ini yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Ya, ridho dari Allah itu selain sholat. Ya, sholat itu bisa mendatangkan rahmat Allah yang besar. Sholat itu bisa sholat itu bisa mendatangkan ridho dari Allah. Artinya di saat kita siapapun kita sebagai umat Islam, kita menjalankan kewajiban kita, menjalankan sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan rahmat. Ya, Allah akan berikan ridho buat kita. Sehingga teman-teman? Sehingga apapun gitu loh. Apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini pada akhirnya akan menjadi amal saleh kita. Yang bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ya, di saat kita sholat ya, masya Allah. Siapapun kita umat Islam, di saat kita sholat ya, sholat 5 waktu kita kerjakan, maka apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini, apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini, semua akan menjadi amal soleh kita, menjadi amal soleh kita, bisa menjadi yang akan bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat ya, yang bisa menjadi bekal untuk keluarga kita, orang tua kita ya, anak keturunan kita, generasinya kita, sampai generasi ke generasinya kita, bisa menjadi bekal buat keluarga kita semuanya sampai generasi kita nanti. Amal soleh kita yang kita peroleh dari kita sholat ya, yang kita peroleh dari kita menjalankan sholat 5 waktu ya. Nah di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam nggak mungkin kan kita mempunyai cita-cita, oh Mbak Disa, saya itu nggak mau kok menjadi mempunyai amal soleh, nggak mau. Saya pengennya hidupnya menderita, saya pengennya selalu sengsara ya. Nanti saya menikah pengen sengsara, saya pengen menderita, saya nggak ingin bahagia. Nggak ada teman-teman, nggak ada orang yang mempunyai cita-cita seperti itu di bumi Allah ini. Nggak akan ada orang yang mempunyai cita-cita seperti itu, nggak ada. Orang Islam ataupun bukan orang Islam, pasti siapapun mempunyai cita-cita ingin bahagia, ingin hidupnya senang. Apalagi kita sebagai umat Islam, pasti kita ingin bahagia, ingin hidupnya senang. Nah kalau kita sebagai umat Islam, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan senang itu? Yaitu dengan kita sholat, menjalankan perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Di situ, di saat kita sholat ya, maka Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan keberuntungan, Allah akan berikan kesuksesan, Allah akan berikan kemenangan di dalam kita sholat. Itu yang bisa kita peroleh. Allah berikan kita surga di saat kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kita mempunyai keinginan, saya ingin bahagia, saya ingin senang ya, saya ingin hidup saya benar-benar selalu memperoleh kebaikan ya, tapi kita tidak menjalankan perintah Allah. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan tersebut? Dari mana kita mendapatkan kesenangan? Dari mana kita mendapatkan keberuntungan, kemenangan? Dari mana? Karena kebahagiaan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan itu hanya datangnya dari Allah. Keberhasilan itu hanya datangnya dari Allah.
kemenangan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua surga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya teman-teman bisa kita peroleh di saat kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sholat 5 waktu, kewajiban kita. Wajib yang kita kerjakan, wajib yang kita lakukan. Perintah Allah. Di saat kita menjalankan sholat, maka teman-teman, Masya Allah, yang bisa pelajari gitu ya, apapun yang kita inginkan, sholat kita sudah walaupun katakan sholat kita kita sudah mempunyai niat keinginan sholat, menjalankan perintah Allah, walaupun sholat kita tidak khusyuk sekalipun, akan tapi kita sudah mendapatkan Allah sudah menjamin kebahagiaan buat kita. Ya, Allah akan selalu memberikan petunjuk buat kita. Mbak Nisa, saya itu sholat nggak bisa khusyuk, saya tuh sholat itu nggak bisa khusyuk gitu ya. Tetap sholat gitu loh, sesuai dengan kemampuan kita. Allah tuh nggak pernah kamu sholatnya harus seperti ini, nggak Allah nggak pernah memaksakan itu, sesuai dengan kemampuan kita. Maka di saat kita tahu bahwa sholat adalah kewajiban yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan, di saat kita mempunyai tahu tentang semua itu, maka di saat kita sholat, mau kita khusyuk ataupun tidak, kita tetap Allah tetap menjamin kebahagiaan buat kita. Nah, di saat itu juga, di saat kita sholat, Masya Allah, Allah kasih petunjuk buat kita. Allah selalu akan kasih petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu bisa menjadi sebab kita, sholat kita, ibadah kita ya semakin khusyuk, semakin khusyuk, semakin khusyuk, semakin khusyuk. Karena kita selalu berusaha untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Karena khusyuknya ibadah itu bukan dikarenakan usaha kita, bukan karena kita, tapi Allah yang menghendaki. Bukan karena saya pengen khusyuk lalu kita khusyuk, bukan. Tapi siapa? Allah yang maha menghendaki. Di saat kita mau membuktikan sama Allah, walaupun kita katakan awam, mungkin kita sholat masih belum bisa khusyuk, tapi kita tahu bahwa sholat adalah kewajiban yang harus kita kerjakan, lalu kita sholat sesuai dengan kemampuan kita, ya. Maka di saat itulah, di sholat itulah nanti Allah akan bisa memberikan petunjuk, sehingga menjadikan kita itu semakin hari sholat kita semakin khusyuk. Karena Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang membimbing kita. Allah memberikan petunjuk dan Allah yang membimbing kita, sehingga semakin hari sholat kita sudah tahu bahwa sholat kewajiban yang harus saya kerjakan, yang nggak boleh kita tinggalkan. Maka Allah akan berikan petunjuk, sehingga mungkin awal kita sholat, teman-teman yang belum sholat ya, awal sholat mungkin kita nggak khusyuk, biasa-biasa aja. Tapi lama kelamaan nanti, karena kita tahu bahwa itu sholat adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, dan kita lalu menjalankan sholat, maka Allah yang akan membimbing kita. Allah kasih petunjuk buat kita, sehingga sholat kita semakin hari, semakin kita tua, semakin kita bertambah umur, semakin sholat kita semakin khusyuk. Ya, Masya Allah gitu loh. Di saat kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban yang nggak boleh kita tinggalkan, maka lalu kita sholat, maka disitulah yang menjadi sebab Allah akan berikan petunjuk buat kita. Allah bimbing kita, sehingga kita benar-benar bisa semakin hari, semakin kita bertambah umur kita, semakin kita tua, semakin kita bisa menjadi hamba yang menjadi umatnya yang selalu khusyuk dalam beribadah, ya, beribadah sholat 5 waktu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk memahami betapa bagaimana supaya kita itu sholat itu menjadi suatu hal yang membuat kita bahagia, senang, ya. Nah, di sini Nisa juga mempelajari teman-teman. Ya, di saat kita menjalankan sholat 5 waktu, mungkin teman-teman yang saat ini masih belum mantap dalam bersolat, ya, masih belum khusyuk, maka belajar mempelajarinya. Teman-teman, di saat kita sholat 5 waktu, ya, siapapun yang menjalankan sholat 5 waktu, di saat kita menghadap Allah, ya, kita sudah mengambil air wudhu, kita sudah bersuci, lalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjalankan sholat itu, Masya Allah, di situ kita mempunyai suatu keberanian. Makanya kenapa sholat itu diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam? Karena di saat kita menghadap Allah, kita mengambil air wudhu, ya, mensucikan diri kita, lalu kita menghadap ke Allah, lalu kita sholat itu, di situ ada suatu keberanian.
Artinya apa? Keberanian kepada Allah, menghadap kepada Allah, ya. Allah yang maha besar, ya. Allah yang yang menguasai langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan kita, apa? Berani mempertanggungjawabkan perbuatan kita semuanya. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Setiap hari pasti kita melakukan kesalahan, kekilafan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Baik hati kita iri dengki sama orang, baik kita tuh mempunyai prasangka buruk sama orang, kita itu tangan kita melakukan suatu kesalahan, mata kita melakukan kesalahan, telinga kita melakukan kesalahan, ya, kaki kita melangkah pada suatu yang di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka di saat kita sholat, ya, sholat 5 waktu, di situ kita punya keberanian menghadap ke Allah SWT. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan kita. Yang kita kesalahan, yang penyakit hati kita yang ada dalam diri hati kita, pikiran kita, mata kita mungkin yang melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, telinganya mungkin mendengar sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Maka di situ kita setiap hari mempertanggungjawabkan, berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Masya Allah, ya, Masya Allah, ya. Apa yang lebih indah, yang lebih kita membuat kita bahagia selain suatu keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Semua perbuatan di bumi Allah ini, ya, yang lebih indah adalah apa? Apa yang lebih indah dibandingkan kita menghadap ke Allah, lalu kita mengatakan ke Allah bahwa berani mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi kesalahan kita setiap hari. Perbuatan apa yang lebih indah daripada kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita. Di saat kita sebagai umat Islam kita menghadap sama Allah, lalu kita berani mempertanggungjawabkan kesalahan kita setiap hari di hadapan Allah, setiap hari, sehari 5 waktu. Di situ nanti Allah akan mendengarkan gitu loh. Oh, berarti ini hambaku setiap hari punya kesalahan ini. Lalu apa? Allah ampuni. Allah ampuni di saat kita sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu. Maka apapun kesalahan kita, Allah pasti akan ampuni. Ada keberanian. Ada apa lagi? Di saat kita ruku, teman-teman, Masya Allah. Ruku adalah suatu tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bumi Allah ini apa yang lebih indah dibandingkan ketaatan? Apa yang lebih indah? Orang di sini ya, kita bekerja. Banyak orang menuntut kamu kalau bekerja harus begini, harus benar. Kamu melakukan usaha harus begini, harus benar. Ya, semua orang di bumi Allah menuntut suatu kebenaran. Di bumi Allah ini semua orang menuntut suatu keadilan. Di bumi Allah ini semua orang menuntut suatu kebaikan. Ya kan? Semua menuntut. Dan kita ruku itu adalah suatu ketaatan kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk selalu menjalankan kebenaran, untuk selalu menjalankan kebaikan, untuk selalu menjalankan keadilan. Ada ketaatan kita kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sehingga di saat ruku kita benar. Artinya apa, teman-teman? Kita pasti kalau ruku kita sudah benar, kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketaatan kita sama Allah untuk menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Supaya Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, ya, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka apa, teman-teman? Pasti nanti kita walaupun di kehidupan kita sehari-hari kita bekerja, kita juga pasti akan taat. Kita pasti akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akan selalu berbuat adil. Kita selalu akan berbuat kebaikan. Karena ruku kita sudah benar. Kita tanda taat kita sama Allah. Taat kita sama Allah. Karena di bumi Allah ini enggak ada sesuatu yang indah selain ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menuntut kita keadilan, seorang menuntut kebaikan, semua orang menuntut kebenaran. Nah, di saat kita ruku, itu di situ ada kebenaran, ada keadilan, ada kebaikan. Ya, karena apa? Kita taat sama Allah. Taat untuk menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Artinya apa? Kita akan selalu berbuat baik, kita akan selalu berbuat adil, kita selalu akan berjalan kepada suatu kebenaran. Apa yang lebih indah daripada ketaatan di bumi Allah ini? Semua orang menuntut ketaatan. Di saat kita ruku, di situ hanya kita ruku. Itu sudah tanda bahwa kita taat sama Allah, menjalankan menjadi orang yang taat sama Allah. Ya, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat teman-teman, di saat kita ruku, ya, kita sholat
ada suatu keberanian, ada suatu ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Zat yang Maha menguasai langit dan bumi. Sehingga apa? Di saat kita menjadi orang yang taat sama Allah, maka Allah akan jadikan kita ya menjadi orang yang juga taat, menjadi orang yang menjadi hambanya yang selalu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Dimanapun kita mau bekerja, kita selalu ada kebaikan di situ. Kita selalu tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, yang mana salah. Ya, dalam hal apapun. Mau berumah tangga, kita juga tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Ya, tahu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita taat sama Allah, ya untuk menjalankan sholat 5 waktu, di situ nanti Allah akan bimbing kita sehingga benar-benar kita di dalam kehidupan kita mau bekerja, ya mau kita berumah tangga, sekolah, ya dalam usaha apapun, Allah akan bimbing kita sehingga kita selalu berada pada suatu kebaikan, kebenaran, keadilan. Ya Masya Allah, apa yang lebih indah daripada ketaatan? Di saat kita menjalankan sholat 5 waktu ada ketaatan di situ, Masya Allah. Di saat kita ruku, teman-teman, di situ ada kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih indah di saat kita menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang tawadu, ya, menjadi orang yang istiqomah. Apa yang lebih indah di bumi Allah ini? Ya, dibanding apa yang lebih indah di bumi Allah ini selain kita menjadi hamba yang tidak sombong, menjadi hamba yang tawadu, istiqomah, menjadi hamba yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Apa yang lebih indah? Di situ itu semua bisa kita peroleh di saat kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita merendah kepada Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi, menghadap sama Allah, ya Allah. Kita tuh enggak punya kelebihan apapun. Kita mengadu sama Allah yang maha tinggi bahwa kita enggak mempunyai kelebihan apapun. Karena semua kelebihan hanya Allah, milik Allah. Allah yang memiliki semua, yang memberikan kita kelebihan. Kita di hadapan Allah tuh enggak ada apa-apanya, enggak punya apa-apa. Ya. Apapun bukan milik kita di bumi Allah ini. Sehingga teman-teman di saat kita menghadap sama Allah, kita di situ akan kita bisa memperoleh kita menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Karena apa teman-teman? Ya di saat kita menghadap Allah, kita merendah diri sama Allah, mengaku bahwa kita itu bukan apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa di hadapan Allah. Maka teman-teman, artinya kita menjaga selalu hubungan kita sama Allah. Di saat kita menjaga hubungan kita sama Allah, ya, maka kita juga akan bisa menjaga hubungan kita kepada semua makhluknya Allah. Kepada makhluknya Allah. Karena apa teman? Hakikatnya bahwa kita di bumi Allah ini, kita nggak boleh bermusuhan dengan orang. Ya mau orang Islam ataupun bukan Islam, kita nggak ada Allah nggak memerintahkan kita untuk bermusuhan. Tapi di bumi Allah ini Allah memerintahkan kita untuk saling membimbing kepada antar semua umat yang ada di bumi Allah, saling membimbing pada suatu kebaikan, kebenaran. Artinya apa? Hakikatnya bukan untuk kita bermusuhan, tapi Allah hanya memerintahkan kita sebagai umat, semua makhluk ciptaan Allah, ya manusia ciptaan Allah itu untuk memerangi kezaliman, untuk memerangi kemungkaran, untuk memerangi kemaksiatan. Artinya teman-teman, di saat kita merendah sama Allah, kita merendah bahwa kita tuh tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Hanya Allah yang memberikan kelebihan kepada kita. Artinya semua makhluknya ciptaan Allah yang ada di bumi Allah ini semua adalah wujud dari kesempurnaan Allah. Kita manusia adalah wujud dari kesempurnaan ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah adalah wujud dari kesempurnaan Allah. Hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, semua adalah wujud dari kesempurnaan ciptaan Allah. Yang harus kita juga menjaga hubungan kita dengan semua makhluk ciptaan Allah. Karena apa? Yang tadinya saya sampaikan, cuman kita boleh memerangi kemungkaran, cuman kita boleh memerangi kemaksiatan, kezaliman. Artinya di sini teman-teman, kita harus kalau kita sujud kita sudah benar, maka kita benar-benar bisa menjadi hamba yang selalu rendah diri, tawadu, ya, memiliki istiqomah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Sehingga teman-teman, kita bisa menjaga selalu hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sama Allah. Apa yang Allah larang, kita selalu berusaha untuk menjauhinya.
apa yang Allah perintahkan, kita selalu berusaha untuk menjalankannya. Dan kita selalu menjaga hubungan kita dengan semua makhluknya Allah, dengan adab kita, dengan akhlak kita yang sudah kita pelajari di di dalam agama, di dalam syariat agama yang sudah Allah ajarkan kepada kita di dalam syariat agamanya, yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kita, ya, dengan Al-Quran, ya. Nah itu teman-teman, maka kita harus di saat sujud kita sudah benar, maka kita benar-benar bisa menjaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sama Allah. Harus bagaimana kita menjalankan perintah Allah, menjadi hamba yang selalu rendah diri, tidak sombong, jadi hamba selalu menjaga benar-benar hubungan kita sama Allah dan juga semua makhluknya Allah. Karena apa? Tugas kita hanya memerangi kezaliman, kemungkaran, dan kemaksiatan. Memeranginya dengan apa? Dengan adab kita, dengan akhlak kita, dengan ilmu syariat agama yang kita peroleh, yang selalu kita pelajari. Dengan apa? Dengan petunjuk dari Allah, ya, dengan solusi yang Allah berikan kepada kita, yang kita pelajari dengan syariat-syariat agamanya, yang kita pelajari dari firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Maka disitulah kita memerangi kemungkaran, kezaliman, dan kemaksiatan. Artinya teman-teman, kita, ya, Allah itu selalu memerintahkan buat kita semua umatnya untuk selalu menjaga hubungan kita dengan semua makhluknya Allah, mau orang Islam mau bukan Islam, semua makhluknya Allah. Kita selalu berusaha menjaga hubungan kita hubungan kita kepada semua makhluknya Allah, dan selalu menganggap bahwa semua makhluknya Allah itu sempurna. Semua makhluk ciptaan Allah itu sempurna. Karena apa? Ciptaan Allah, nggak ada ciptaan Allah di bumi Allah ini yang tidak sempurna. Ya, semua sempurna. Hanya tugas kita, Allah memberikan tugas buat kita di bumi Allah ini hanya untuk memerangi kezaliman, kemungkaran, dan kemaksiatan dengan ilmu yang sudah kita pelajari di syariat agama Allah, dan juga dari firman-firmannya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya. Nah di sini teman-teman, di saat Masya Allah, di saat kita sujud kita sudah benar, maka kita akan benar-benar menjadi sujud kita sudah benar, maka kita akan menjadi orang yang rendah diri, tidak sombong, ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Apa yang lebih indah di bumi Allah ini dibandingkan dengan akhlak? Akhlak adalah suatu yang hal keindahan, yang paling indah di bumi Allah ini, yang paling indah, yang bisa memberikan keindahan di bumi Allah ini apa teman-teman? Akhlakul karimah. Di saat kita sujud, kita bisa memperoleh akhlakul karimah. Allah bisa memberikan memberikan penghargaan berupa akhlakul karimah yang mulia buat kita kalau sujud kita sudah benar. Apa? Coba kalau kita pelajari lagi dari sholat pertama, kita sholat mensucikan diri kita di hadapan Allah, lalu kita mempunyai keberanian mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi perbuatan kita, lalu kita ada ketaatan kita sama Allah, ada akhlak yang mulia kita akan sama Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak yang mulia kita kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Apa yang lebih indah dari sholat? Dan itu semua, ya, keberanian kita mempertanggungjawabkan kita kesalahan kita di hadapan Allah, lalu ketaatan kita untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat benar, berbuat adil, hanya kita peroleh di dalam sholat, di ruku kita. Apa yang lebih indah dari akhlak? Itu bisa kita peroleh di sujud kita. Masya Allah. Itulah, ya, semua itu bisa kita peroleh di saat kita menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, di saat kita mau sholat 5 waktu, semua apa yang kita ingat di bumi Allah ini, kebahagiaan, Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan keberuntungan, Allah akan selalu memberikan kesuksesan, Allah akan selalu memberikan kemenangan di saat kita sebagai umat Islam, umatnya mau menjalankan sholat 5 waktu, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini teman-teman, ya, Masya Allah, ya, di saat kita mau mempelajari, ya, kita sebagai umat Islam, kita sudah mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, maka kita harus semuanya umat Islam yang sudah balik, ahwat ataupun ikhwan ataupun awat, maka wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah di sini teman-teman, ya, di saat kita sholat, apapun yang kita inginkan di bumi Allah ini, apapun yang kita usahakan di bumi Allah ini, maka semua akan bisa benar-benar menjadi amal soleh kita, yang nanti bisa kita menjadi bekal kita nanti di akhirat, buat keluarga kita, buat anak-anak keturunan kita, buat generasi kita. Masya Allah.
Ya, begitu indahnya sholat kalau kita mau mempelajarinya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita hari ini semoga bermanfaat ya. Nisa akan selalu mengajak teman-teman untuk belajar, karena sholat adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Siapapun ingin bahagia, maka jalankan kewajiban kita kepada Allah. Siapapun ingin keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, maka jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Nah teman-teman, sekian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebab kita ya, buat teman-teman yang saat ini masih belum semangat untuk sholat, masih belum menjalankan sholat, menjadi inspirasi, menjadi semangat buat teman-teman, sehingga mempunyai semangat, saya harus sholat, saya harus mengerjakan sholat 5 waktu. Karena apa? Saya ingin memperoleh kebahagiaan, saya ingin memperoleh kesuksesan, saya ingin memperoleh kemenangan. Dan semua itu bisa kita peroleh di saat kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu, rukun Islam yang kedua. Masya Allah. Teman-teman, sekian ya kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Nisa mohon maaf atas kesalahan, kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun teman-teman ya, kita semua manusia di hadapan Allah, semua makhluknya tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Ya, Nisa akan terus mengajak teman-teman belajar ya, dengan tema-tema yang kita lanjutkan tema kita rukun Islam yang ketiga. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.